Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Cafe Energi. Bulan Ramadan adalah bulan luar biasa, banyak pahala dan penuh berkah yang identik dengan sholat tarawih. Karena memang setiap amalan akan dilipat gandakan 10 kebaikan hingga 700 kebaikan, terkecuali puasa. Karena puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya dan Allah sendirilah yang akan melipat gandakannya berkali-kali lipat tanpa ada batasan bilangan. Wah, subhanallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa, akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, selain sholat tarawih, sudahkah kita memiliki daftar amalan dan ibadah rutin di bulan Ramadan? Yuk kita bahas tuntas dan insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Inilah 9 daftar ibadah dan amalan yang harus dimiliki saat Ramadan. 9. Mengganti puasa yang terlewat. Berpuasa adalah kewajiban bagi umat Islam. Namun, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Seperti bepergian atau sakit dan uzur syar'i lainnya. Seperti lanjut usia ataupun siklus bulanan bagi perempuan. Opsi yang pertama bagi mereka yang masih mampu berpuasa ialah mengganti puasa yang ditinggalkan atau diqadha di hari-hari biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Para ulama bersepakat bila seseorang meninggalkan puasanya, ia diwajibkan menggantinya pada tahun yang sama. Jadi, selama kurun waktu Ramadan lalu dengan Ramadan berikutnya, kita bebas memilih hari selama bukan hari-hari yang diharamkan berpuasa. Seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik, dan hari Syak. 8. Sholat 5 waktu berjamaah dan tepat waktu. Sesuai dengan Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Ini menunjukkan jika manusia sesungguhnya diciptakan di dunia untuk terus beribadah kepada Allah. Maka dari itu, sebaiknya kita sebagai hamba berlomba-lomba dalam beribadah dan berbuat amal baik bagi sesama makhluk ciptaannya. Melaksanakan sholat tepat waktu memiliki banyak keutamaan yang jarang diketahui. Di antaranya adalah Allah lebih mencintai perbuatan sholat tepat waktu melebihi berbakti pada orang tua dan pergi berjihad. Allah memang mencintai perbuatan sholat tepat waktu sebagai wujud cinta dari hambanya kepada Tuhan yang telah menciptakan mereka. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala. Beliau SAW menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diampuni dosa-dosanya seperti daun yang berguguran.
Apabila kita sholat tepat waktu, berarti telah memprioritaskan Allah dan mengikhlaskan diri kita menghadap Allah di waktu terbaik. Dan Allah begitu mencintai orang yang mengesampingkan urusan dunianya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. 7. Bangun lebih cepat dan sholat tahajud. Ya, tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur. Tahajud diperbolehkan untuk orang yang sudah melakukan sholat tarawih, walaupun sudah witir bersama imam. Hal ini diperbolehkan kok, karena menutup sholat malam dengan sholat witir hukumnya adalah sunnah. Selain itu, sebaiknya sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai witir agar sholat dicatat sebagai sholat semalam suntuk. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Namun karena sudah witir ketika tarawih, kita tidak lagi melakukan witir kedua kalinya setelah tahajud, karena tidak boleh adanya 2 witir dalam 1 malam. Diriwayatkan dari Thalq Ibnu Ali, ia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Ramadan adalah waktunya memperbanyak ibadah dan tahajud merupakan ibadah yang mulia. Allah memuji hambanya yang melakukan sholat tahajud di dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya, tahajud merupakan sifat orang yang bertakwa dan calon penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. 6. Sholat sunnah 12 rakaat. Pasti banyak yang sudah tahu sholat sunnah rawatib muakkad. Ya, sholat ini dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu dengan jumlah rakaat 12 dan bersifat sangat dianjurkan untuk dikerjakan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Sedangkan untuk sholat sunnah rawatib ghairu muakkad masih bisa dilakukan. 5. Membaca 1 halaman Al-Quran atau lebih setiap harinya. Al-Quran bukan hanya sebuah kitab suci, tetapi juga petunjuk hidup manusia dalam kehidupan. Di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang sangat luar biasa untuk solusi permasalahan kita, seperti sains, pernikahan, pendidikan, hingga kisah-kisah orang terdahulu serta yang akan datang. Dan hebatnya lagi, Al-Quran juga mampu memberikan kebaikan bagi mereka yang rutin membacanya. Dan berikut beberapa kemuliaan karena membaca Al-Quran. Memberikan ketenangan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28.
yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Setiap hurufnya mengandung banyak kebaikan. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya kebaikan satu huruf itu. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat." Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, dan mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Memberikan syafaat di hari kiamat. Ya, ini dia yang utama. Karena bagi sebagian orang, kiamat akan menjadi hari yang sangat menakutkan. Namun, bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, bacaannya tersebut akan datang menolongnya dalam bentuk syafaat. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. 4. Lakukan zikir pagi dan harian. Ya, amalan ini tidak hanya ringan dilakukan, namun zikir di pagi hari akan membuat kita lebih semangat dan akan dimudahkan Allah dalam segala urusan. Mulai dari membaca ayat kursi, surat-surat pendek Al-Quran, Sayyidul Istighfar, dan lainnya. Waktu utama berzikir adalah saat masuk waktu subuh hingga matahari terbit. Namun, boleh juga dibaca sampai matahari akan bergeser ke barat atau mendekati waktu zuhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." 3. Menghafal surat baru. Ya, selain mendapatkan pahala, tentunya masih banyak keutamaan menghafal surat Al-Quran. Di antaranya adalah dapat membahagiakan kedua orang tua, sebab orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran memperoleh pahala khusus. Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan menemui penghafalnya ketika penghafal itu keluar dari kuburnya. Al-Quran akan berwujud seseorang dan ia bertanya kepada penghafalnya, 'Apakah Anda mengenalku?' Penghafal tadi menjawab, 'Saya tidak mengenal kamu.' Al-Quran berkata, 'Saya adalah kawanmu, Al-Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari yang panas dan membuatmu tidak tidur pada malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapat keuntungan di belakang dagangannya, dan kamu pada hari ini di belakang semua dagangan.' Maka penghafal Al-Quran tadi diberi kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekekalan di tangan kirinya, serta di atas kepalanya dipasang mahkota perkasa. Sedang kedua orang tuanya diberi 2 pakaian baru lagi bagus yang harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia keseluruhannya. Kedua orang tua itu lalu bertanya, 'Kenapa kami diberi dengan pakaian begini?' Kemudian dijawab, 'Karena anakmu hafal Al-Quran.' Kemudian kepada penghafal Al-Quran tadi diperintahkan, 'Bacalah dan naiklah ke tingkat-tingkat surga dan kamar-kamarnya.' Maka ia pun terus naik selagi ia tetap membaca, baik bacaan itu cepat atau perlahan atau tartil. Hadis riwayat Ahmad. Dapat memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya. Dari Ali radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya,
dan menghalalkan apa yang dihalalkannya, serta mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke surga dan akan menerima syafaatnya untuk 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Darami. 2. Pelajari nama-nama Allah dan maknanya. Ya, tentunya sangatlah penting mengetahui Asmaul Husna beserta artinya. Untuk mengamalkan Asmaul Husna, sangat baik dibaca ketika kita sedang berzikir. Beberapa ulama menyebutkan bahwa kapanpun dan dimanapun Asmaul Husna bisa dijadikan zikir untuk menenangkan hati karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat sempurnanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya milik Allah 99 nama. Barang siapa yang menjaganya, maka pasti masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1. Baca atau dengarkan surat dan tafsir. Dengan mengkaji dan menafsirkan Al-Quran dengan benar, kita dapat mengamalkan Al-Quran. Karena ini bukan hanya kewajiban ustadz, kiai, atau ulama saja, tetapi tanggung jawab dan kewajiban setiap muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang mengajar Al-Quran harus mengalami fase belajar terlebih dahulu. Dia harus sudah pernah belajar membaca Al-Quran sebelumnya. Sebab orang yang belum pernah belajar membaca Al-Quran tetapi dia berani mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, maka apa yang diajarkannya akan banyak kesalahannya. Karena dia mengajarkan sesuatu yang tidak dia kuasai ilmunya. Dan kita bisa memulai pembelajaran melalui mengikuti pengajian secara langsung ataupun melalui beberapa sosial media seperti YouTube. Jadi, setelah kita melakukan ibadah dan amalan ini semua, berapa banyak ya pahala yang akan kita dapatkan? Tak terhingga ya. Amin. Alhamdulillah, itulah 9 daftar ibadah dan amalan yang harus dimiliki saat Ramadan. So, tulis dong hal lainnya yang ingin kamu sampaikan di kolom komentar. Like jika kamu suka ya, subscribe agar tidak ketinggalan update video kami selanjutnya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka mengetahui juga manfaatnya. Cek video kami lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cafe Energi.